Assalamualaikum. Kita belajar lagi ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang disajikan dalam bentuk diagram akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal seperti berikut. Yang pertama, data tertinggi. Yang kedua, data terendah. Yang ketiga, selisih antar nilai data. Yang keempat, jumlah antar nilai data. Dan yang kelima, jumlah seluruh data. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Perhatikan contoh berikut ya. Guru kelas 3 mengelompokkan profesi dari orang tua siswa kelas 3. Data profesi orang tua siswa kelas 3 dapat dilihat pada diagram batang berikut. Dari diagram batang tersebut, dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai PNS adalah 8 orang. Yang kedua, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai TNI adalah 5 orang. Yang ketiga, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai petani adalah 12 orang. Yang keempat, profesi orang tua siswa kelas 3 sebagai guru adalah 3 orang. Yang kelima, profesi orang tua siswa sebagai wira swasta adalah 2 orang. Yang keenam, profesi orang tua siswa kelas 3 yang paling banyak adalah petani. Yang ketujuh, profesi orang tua siswa kelas 3 yang paling sedikit adalah wira swasta. 8. Selisih profesi petani dan wira swasta adalah 12 dikurang 2, sama dengan 10 orang. Yang kesembilan, jumlah profesi PNS dan guru adalah 8 ditambah 3, sama dengan 11 orang. 10. Jumlah seluruh profesi orang tua siswa kelas 3 adalah 8 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 30 orang. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh data banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 3 anggota pramuka berikut. Anggota pramuka bernama Askana memiliki 2 tanda kecakapan khusus.
anggota pramuka yang bernama Halis memiliki 5 tanda kecakapan khusus. Dan anggota pramuka bernama Ayana memiliki 6 tanda kecakapan khusus. Untuk menampilkan data pada tabel tersebut ke dalam bentuk diagram batang, tentukan terlebih dahulu nama anggota pramuka pada sumbu mendatar dan jumlah tanda kecakapan khusus pada sumbu tegak. Diagram untuk tabel di atas adalah sebagai berikut. Batang untuk anggota pramuka bernama Askana akan berhenti pada nilai 2. Batang untuk anggota pramuka bernama Halis akan berhenti pada nilai 5. Dan batang untuk anggota pramuka bernama Ayana akan berhenti pada nilai 6. Membaca data pada diagram gambar. Selain diagram batang, sebuah data juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Perhatikan diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 3 anggota pramuka berikut. Ingat ya, satu gambar bintang mewakili 1 tanda kecakapan khusus. Dari diagram tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang memiliki tanda kecakapan khusus paling banyak adalah Hafiz. Yang kedua, selisih banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki Hafiz dan Fandi adalah 5 dikurang 2, sama dengan 3 tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, jumlah semua tanda kecakapan khusus yang dimiliki siswa adalah 5 ditambah 2 ditambah 3, sama dengan 10 tanda kecakapan khusus. Contoh yang kedua, perhatikan diagram gambar banyak bunga yang dibawa siswa kelas 1 sampai kelas 3 berikut. Ingat ya, satu gambar bunga mewakili 3 bunga. Maka dari diagram gambar tersebut kita peroleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, bunga yang dibawa siswa kelas 1 sebanyak 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, sama dengan 12 bunga. Yang kedua, bunga yang dibawa siswa kelas 2 sebanyak 3 ditambah 3 ditambah 3, sama dengan 9 bunga. Yang ketiga, bunga yang dibawa siswa kelas 3 sebanyak 3 ditambah 3, sama dengan 6 bunga. Yang keempat, siswa yang paling banyak membawa bunga adalah siswa kelas 1. Yang kelima, selisih bunga yang dibawa siswa kelas 1 dan kelas 3 sama dengan 12 dikurang 6, sama dengan 6 bunga. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan banyak setiap jenis data. Yang kedua, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Yang ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Yang keempat, sajikan diagram gambar sesuai data. Kita coba langsung latihannya ya.
Perhatikan data banyak siswa kelas 1 sampai 4 yang mengikuti lomba menggambar berikut. Kelas 1 diikuti oleh 15 siswa. Kelas 2 diikuti 25 siswa. Kelas 3 diikuti 20 siswa. Dan kelas 4 diikuti 20 siswa. Lengkapilah diagram berikut sesuai data di atas. Gunakan gambar orang tersenyum untuk mewakili 5 siswa. Kita kerjakan sama-sama ya. Ingat kembali, satu gambar orang tersenyum mewakili 5 siswa. Maka untuk siswa kelas 1 kita peroleh 3 gambar orang tersenyum. Karena 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Untuk siswa kelas 2, kita peroleh 5 gambar orang tersenyum. Ingat ya, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya adalah 25. Untuk kelas 3, kita peroleh 4 gambar orang tersenyum. Karena 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 siswa. Dan untuk kelas 4 kita peroleh 4 gambar orang tersenyum. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, data adalah informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Yang ketiga, diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data, di mana satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.